experience of traveling to special places. I was traveling to Borobudur Temple with my family. It was so special because I had a chance to see one of 7 wonders of the world. Borobudur Temple was so amazing and beautiful. There were a lot of foreign tourists. After that, we went to another temple. They were Prambanan Temple and Mendu Temple. I was very happy because I can travel with my family. That's all my story. Thank you for listening. Bye. Saya akan menceritakan cerita rakyat dari Kalimantan Barat yang berjudul Batu Menangis. Pada zaman dahulu kala, di sebuah bukit, tinggallah seorang janda tua bersama anaknya. Anaknya begitu cantik, tetapi perilakunya tidak secantik parasnya. Setiap hari, sang anak selalu bersolek dan bermalas-malasan. Ia juga begitu manja. Keinginannya harus selalu terpenuhi tanpa memikirkan keadaan ibunya yang miskin. Sang ibu yang begitu menyayanginya setiap hari harus bekerja demi memenuhi keinginan sang anak. Pada suatu hari, sang ibu mengajaknya pergi ke desa untuk berbelanja. Mendengar hal itu, sang anak bergegas memakai pakaian yang bagus dan bersolek. Sedangkan ibunya hanya memakai pakaian yang dekil. Sang ibu rela tidak memiliki pakaian yang bagus demi memenuhi keinginan sang anak. Mereka pun berjalan menuruni bukit menuju desa. Sang anak di depan dan ibunya di belakang. Begitu sampai di desa, banyak orang yang terpana melihat kecantikan sang anak. Hingga seorang pemuda bertanya kepadanya, "Hai cantik, apa yang di belakang itu ibumu?" "Bukan, dia pembantuku," ucap sang anak. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun, banyak sekali orang yang menanyakan hal yang sama terhadapnya. Dan sang anak selalu menjawab bahwa ia adalah pembantu. Masyarakat desa tidaklah tahu kehidupan ibu dan anak ini. Letak mereka yang begitu jauh dari desa, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Awalnya, sang ibu bersabar, tapi dia tak kuasa menahan kesedihan yang diberikan oleh sang anak. Ia pun berdoa, "Ya Tuhan, hamba tak kuasa menahan hinaan ini. Anak hamba begitu teganya memperlakukan hamba seperti ini. Hukumlah dia," ucap sang ibu. Atas kehendak Tuhan, sang anak pun berubah menjadi batu mulai dari kakinya hingga perutnya. Setelah perubahan itu mencapai setengah badannya, sang anak pun memohon ampun kepada ibunya sambil menangis. Ibu, ampunilah anakmu yang durhaka ini, Ibu. Ampunilah aku," ucap sang anak. Namun semuanya telah terlambat. Sang anak pun berubah menjadi batu. Walaupun sudah menjadi batu, semua orang dapat melihat kalau kedua matanya menitikkan air mata seperti sedang menangis. Sehingga batu yang berasal dari gadis yang dikutuk oleh ibunya ini disebut dengan batu menangis. Di sebuah bukit, tinggallah seorang janda tua bersama anaknya. Anaknya begitu cantik. "Ibu." "Iya, Nak. Aku ingin membeli baju baru yang sangat mewah dan cantik. Belikan deh, Bu." "Apa, Nak? Tapi Ibu belum punya uang untuk saat ini." "Hah, aku tidak peduli. Pokoknya belikan aku baju baru. Titik." Sang ibu pun terpaksa bekerja setiap hari dengan keras demi memenuhi keinginan sang anak. Pada suatu hari, "Nak, apakah kamu mau menemani ibu pergi ke pasar?" "Wah, beneran, Ibu? Oke, boleh.
Tapi aku dandan dulu ya. Setelah itu mereka pun berjalan menuruni bukit dan menuju ke desa. Sang anak di depan dan sang ibu di belakang. Mereka pun bertemu seorang pemuda di jalan. "Hai cantik, apa yang di belakang itu ibumu?" Bukan, dia pembantuku. Ibuku itu cantik dan kaya raya, tidak seperti dia ini. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun banyak sekali orang yang bertanya hal yang sama kepadanya. Awalnya sang ibu bersabar mendengar semua perkataan yang dikatakan oleh anaknya. Tetapi lama-kelamaan sang ibu tidak dapat berkuasa menahan hinaan yang diberikan oleh sang anak. Lalu sang ibu pun berdoa, Ya Tuhan, betapa teganya anak hamba memperlakukan hamba seperti ini. Hukumlah dia. atas kehendak Tuhan, sang anak pun berubah menjadi batu mulai dari kakinya hingga perutnya. Setelah perubahan itu mencapai setengah badannya, sang anak pun meminta ampun kepada ibunya. Ibu, ampunilah anakku yang berharga ini, Ibu. Ampunilah aku, Ibu. Tapi semuanya telah terlambat dan dia pun menjadi batu. Walaupun sudah menjadi batu, semua orang dapat melihat bahwa batu itu menitikkan air mata seperti sedang menangis. Sehingga batu yang berasal dari anak yang dikutuk oleh ibunya ini disebut dengan batu menangis. Kita harus memanfaatkan barang bekas agar sumber daya alam dapat terjaga dan sumber daya alam tidak terbuang sia-sia. Kisah ini mengandung 1 dari 10 perintah Allah, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terima kasih.